Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal visi misi mana yang kemudian janji-janji kampanye mana yang berpotensi untuk bisa direalisasi. Apalagi kita tahu besok merupakan hari pertama di mana ketiga paslon ini akan mulai berkampanye. Ada yang ke titik nol, ada yang menyusuri Sungai Ciliwung, ada juga yang ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Tentu banyak alasan mereka mengapa memilih tujuan-tujuan tersebut. Saya masih bersama tim sukses dari Pramono Rano, kemudian ada RK Susono dan juga Dharma Kun Wardana. Saya ke Mas Aldi dulu deh, Mas Aldi. Tadi kan kita juga masih sedikit ya membahas soal layering RT dan juga RW, ada CCTV dan segala macamnya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya nih dia, tadi sudah ditanyakan juga ke dua tim sukses soal mengatasi banjir. Kalau pasangan RK Susono lebih mengatakan kita akan mengeruk sungai, ya kan? membersihkan Kali Ciliwung dulu. Terus kalau pasangan Dharma Kun akan mimpi monyet kalau tidak salah waduk dan juga embung istilahnya begitu ya, membuat waduk dan juga embung kecil-kecil. Nah, kalau pasangan Pramono dan juga Bang Dul ini untuk mengatasi banjir akan melakukan apa? Yang pertama, kami tetap akan mengaktifkan pasukan oranye. Pasukan oranye tetap dilanjutkan. Tetap pasti itu bagus banget. Terus yang kedua, memperbanyak sodetan. Ini untuk pencegahan ya kan. Memaksimalkan sodetan dan juga memperbanyak pompa air. Dan juga di titik-titik pompa air pun juga dilihat karena terjadi beberapa kejadian juga posisi pompa airnya itu turun, dalam artian maksudnya posisi rendah sehingga pompanya nggak bisa bekerja dengan baik. Hal-hal sepele seperti itu yang juga diperhatikan untuk bisa memaksimalkan. Tapi kalau pompa air itu kan untuk menyedot air ketika sudah ada banjir. Ya, nah kalau konkretnya supaya untuk mengatasi banjir supaya keringlah wilayah mereka. Yang pertama itu kita melakukan lebih ke arah pencegahan dulu. Jadi memaksimalkan. Nah, sebelum terjadi banjir itu kan banyak faktornya. Mungkin kita bisa lihat misalnya ada pembuangan sampah yang membuat saluran menjadi macet. Nah, di situ kan pasukan oranye inilah yang bekerja memastikan bahwa jalur air ini bersih. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua di sisi lain juga ya kita akan memaksimalkan waduk-waduk yang ada di Jakarta juga untuk bisa menampung air-air hujan. Nah, tapi yang paling penting itu adalah yang pertama itu adalah gimana caranya agar air ini tidak terhambat sehingga volumenya tidak naik ke jalanan. Nah itu pasukan oranye itu harus bisa bergerak terlebih dahulu, melihat dan juga membersihkan. Di sisi lain pun pompa juga sudah harus standby dengan ketinggian yang pas sehingga ketika air naik bisa langsung dialirkan ke tempat yang lain. Sebenarnya sih sederhana tapi ya kami rasa gubernur-gubernur terdahulu atau pendahulunya juga sudah banyak program-program yang membuat bagaimana cara pencegahan air. Cuman permasalahan adalah maintenance-nya dan kesiapan untuk memaksimalkan dari produk gubernur-gubernur sebelum itu yang kurang diantisipasi. Nah itu yang akan coba dimaksimalkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bagaimana caranya, cara-cara Jakarta mengatasi banjir ini benar-benar bisa maksimal. Contoh misalnya kita lihat kayak BKT aja. Nggak usah jauh-jauh BKT yang di Duren Sawit. Ketika musim hujan apakah itu selalu penuh? Nggak juga. Kering. Pertanyaannya berarti kan terhambat. Kemana airnya? Iya kan? Di Pondok Kelapa bisa banjir kok, sedangkan ada BKT besar di situ. Berarti kan permasalahannya ada aliran yang tersumbat. Nah berarti di situ ada fungsi dari pencegahan yang tidak berjalan dengan baik. Nah kami ingin utamanya memaksimalkan di situ juga dulu. Nah jangan sampai ini udah mau nih, ntar kan November pemilihan, habis itu langsung pergantian gubernur. Ya kan, jangan sampai gubernur yang nanti dilantik disalahkan dengan banjir yang akan datang. Karena kita udah mulai memasuki nih fase banjiran. Yang seharusnya pencegahannya itu sudah mulai dilakukan dari sekarang. Itu sih. Oke, berarti upaya memaksimalkan BKT dulu ya. Karena kan BKT itu kan program pemerintah pusat dan pastinya ya. Dan itu bagus sekali kalau menurut saya BKT itu memang upaya untuk bisa mengatasi banjir juga. Nah, tadi soal banjir sudah kita bahas. Nah, yang juga menarik untuk kita bahas adalah soal kesejahteraan, dalam hal ini adalah soal perut lah ibaratnya kan. Warga Jakarta ini kan kita tahu banyak juga yang masih prasejahtera. Kalau pemerintahan Prabowo Gibran memang sudah ada kebijakan populis yang menjanjikan programnya, anggarannya juga sudah disetujui begitu soal makan siang gratis. Nah, kalau Jakarta sendiri
akan mengaplikasikan lagi nggak soal makan siang gratis mungkin ke Posyandu atau seperti apa? Kalau pasangan RK Susono deh karena nomornya nomor 1, kita nomor 1 dulu ya, kita dari nomor 1 ya Bu Siti ya. Kalau soal kebijakan populis itu tuh, soal perut gimana? Kalau bicara soal perut, kayak kebijakan pemerintah pusat saat ini nanti Prabowo Gibran akan jalankan, pasti kan turunannya akan ke Jakarta juga. Jakarta juga. Tapi jangan mau nebeng dong, masa program mungkin kita pusat ditebengin juga. Nggak nebeng, malah kita akan memperkuat. Kita akan memperkuat. Mungkin kemarin sudah banyak dengar juga mengenai ojol yang akan diberikan makan. Nah itu salah satu lah. Tapi kan artinya sebelum untuk ke arah sana, kita juga pengen kawan-kawan masyarakat Jakarta ini dari sisi tingkat paling bawah itu, kita akan berdayakan UMKM-nya juga. Untuk ketahanan. Nah nanti akan mekanismenya akan seperti apa? Ataukah 1 pekan sekali, misalkan nih ya, Betul. Jumat Berkah gitu kan, kita udah tahu Jumat Berkah. Ini akan menyasar kemana? Ke ojek daring kah atau nanti ke mana? Ya pasti akan, kita kan nanti ada pendataannya dulu terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa balik lagi, kita kan mau dari bawah ke atas. Jadi itu nanti kita ke pendataan dari tingkat terbawah dulu di tingkat RW. Mana yang mungkin titik-titik yang memang kita coba dalamin, yang memang itu harus dilakukan hal-hal program tersebut. Tapi kalau di visi misi belum ada nih visi misi dan program Paslon Jakarta soal makan makanan ini belum ada nih. Belum ada ya? Belum ada. Berarti akan direalisasikan gak nih yang soal ojek daring? Ini kan nggak semua visi misi yang ada ini. Karena banyak banget. Banyak banget. Karena dari 3 pasangan calon, mungkin pasangan Ridho ini paling tebal. Paling tebal, ada sekitar 166 halaman. Dan itu harus direalisasikan loh Mas. Pasti, nggak mungkin kita hanya sekedar book doang, tapi tidak ada realisasi, nggak akan mungkin juga. Nah, yang ojek daring ini bener nggak? Itu akan dilakukan, cuman untuk nominal teknisnya itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh kawan-kawan di tim juga. Oke, berarti akan direalisasikan tapi masih akan dibicarakan. Nanti akan seperti apa mekanismenya ya. Nah kalau ke Bu Siti Fadila, karena pasangan nomor urut 2 Darmakun, saya tadi melihat visi misi Darmakun ini tidak bisa ditampilkan lagi. Visi misi dari Darmakun, oke. Kita lihat, nah ini dia nih, saya tertarik juga nih soal Jakarta tidak lapar Bu Siti Fadilah. Nah nanti realisasinya, mekanismenya akan seperti apa yang ditawarkan oleh pasangan Darmakun ini untuk warga Jakarta. Jakarta tidak lapar, programnya akan seperti apa? Ya, pertama programnya dari pusat, tentu saja itu kan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah ya tentu saja. Ya, keluarganya bagaimana? Keluarganya kita juga mesti memberikan, nanti akan kita atur. Pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, saya mempunyai suatu program di tiap RT itu kita bikin kelompok-kelompok seperti Posyandu itu untuk mereka memasak. Jadi kita menambah gizi masyarakat melalui mereka agar juga bergotong royong. Jadi tiap di RT itu mereka kita berikan dana untuk memasak bersama dan makan bersama. Setiap pekan atau setiap hari itu Bu? 2 kali 1 minggu. Waktu saya menjadi Menteri Kesehatan ya. Dan mudah-mudahan itu nanti juga akan diterapkan. Seminggu kemudian, 2 kali? Ya. Kemudian mengurangi pengangguran dengan padat karya. Tidak ada masyarakat yang nganggur. Semua orang akan mendapatkan pendapatan dengan padat karya. Padat karyanya tentu saja nanti akan panjang kalau kita akan bicarakan. Dan kemudian meningkatkan seperti modal bergulir. Kalau kerennya pada pusat itu kayak kur, tapi ini modal kecilnya bergulir untuk supaya masyarakat bisa mandiri di dalam mencari nafkah, sehingga mereka tentu saja mereka tidak akan lapar kalau mempunyai pendapatan. Begitu. Jadi ada masak-masak bersama itu di tingkat RT atau di tingkat RW itu seminggu 2 kali ya Bu ya? Nah, di RT, kalau RW kan kebenaran. Di tingkat RT, berarti seminggu 2 kali. Tadi kalau tentang ojol yang kita perjuangkan adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-hak jaminan kesehatan. Jangan seperti sekarang ini mereka dianggap mitra, tetapi dengan melihat pendapatannya dan kerjaan mereka itu hampir seperti penindasan ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat segera membuat suatu kebijakan di mana ojol-ojol itu diberikan hak-hak yang seharusnya, yang proper. Salah satunya Bu, yang ingin diperjuangkan dari pasangan Darmakun? Jadi untuk supaya dia mendapat hak kesehatan,
Ya seperti pegawai lah. Pegawai. Jadi jangan seperti mitra dicul kecul begitu, kemudian malah banyak potongan dan sebagainya. Kasihan banget mereka itu sepertinya bekerja tapi sebetulnya dengan sistem yang sangat tidak adil. Nah itu yang adil ojol. Jadi bukan memberi makan tapi memberikan satu aturan-aturan. Misalkan kalau jadi gubernur kan bisa memberikan aturan-aturan. Jadi ada perubahan regulasi yang nanti akan dilakukan ya? Ya. Oke, saya ke Mas Aldi. Mas Aldi, kalau soal masalah perut ini kan sudah masing-masing ada Darmakun, kemudian juga ada pasangan RK Susono sudah mengutarakan. Nah, kalau dari Pram Rano ini punya solusi apa untuk warga Jakarta, khususnya untuk mereka-mereka yang prasejahtera, harus pro rakyat lah kan? Ya, kami akan mencoba mensupport dengan program makan gratis. Oke. Namun mekanismenya berbeda? Ya pasti berbeda, detailnya seperti apa nanti biar calonnya yang langsung menjelaskan. Karena kan mekanisme dan detail itu tidak bisa disampaikan dengan mudah lah. Tapi yang dipastikan bahwa ini adalah memang program makanan gratis untuk para pekerja jalanan. Pekerja jalanan apa sih, salah satunya adalah ojol. Atau mungkin adalah para pekerja ya misalnya buruh atau yang di wilayah Jakarta yang benar-benar tingkat ekonominya perlu ditopang. Yaitu, jadi mungkin kami akan bekerja sama dengan para UMKM, terus habis itu dengan beberapa tempat untuk menjadi salah satu tempat untuk mereka bisa mendapatkan makan siang gratis di waktu-waktu mereka produktif. Sebenarnya itu sih salah satu kami untuk bisa membantu dan mensupport agar teman-teman masyarakat Jakarta ini bisa selalu produktif. Oke, soal perut tadi sudah, walaupun memang banyak sekali ya permasalahan di Jakarta ini, kompleks sekali, nggak bisa di dalam 2 dialog ini kita semua utarakan. Tadi kita belum bahas soal kemacetan, tapi mungkin nanti yang dialog selanjutnya kita akan bahas. Tapi terima kasih Mas Aldi, Mas Gusti juga bergabung bersama kami. Kemudian ada Bu Siti Fadila Supari. Selamat berjuang nanti besok di hari pertama masa kampanye untuk memperkenalkan program-program andalan dari masing-masing pasangan calon. Tidak hanya kebijakan populis tapi bisa langsung mengena ke masyarakat dan juga berdampak positif bagi masyarakat dan juga kemajuan Jakarta. Terima kasih Bu Siti Fadila Supari telah bergabung bersama kami. Mas Aldi, Mas Gusti, terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.